Malam baru saja melepaskan gaun pestanya. Di pendopo utama rumah keluarga Bramantio, beberapa petugas catering terakhir sedang mengemasi piring dan gelas kristal yang berkilauan di bawah cahaya lampu gantung. Adelia mengawasi mereka dengan tatapan mata yang tenang, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, seperti biasa. Ia adalah konduktor orkestra tak terlihat yang membuat hidup suaminya, Bramantio, terdengar begitu merdu dan sempurna. Pesta perayaan 25 tahun berdirinya PT Cakra Nusantara malam ini adalah buktinya. Ratusan tamu penting datang, dari pejabat pemerintah hingga investor asing. Mereka semua memuji Bramantio, sang CEO visioner. Mereka melihatnya sebagai seorang raja yang membangun kerajaannya sendiri dari nol. Adelia tersenyum tipis saat mengingatnya. Mereka tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu, bahwa di balik setiap proposal bisnis yang brilian, setiap negosiasi alot yang berhasil dimenangkan, dan setiap strategi akuisisi yang jitu, ada tangan dan pikirannya yang bekerja tanpa henti. Ia adalah arsiteknya. Sementara Bramantio adalah fasad megah yang dipajang di depan. Sebuah perjanjian tak tertulis yang mereka sepakati bertahun-tahun lalu, saat mereka masih belum punya apa-apa selain mimpi. Adelia tidak butuh pengakuan publik. Ia hanya butuh kesetiaan dan rasa hormat dari pria yang dicintainya. Setidaknya, itu yang ia pikir ia miliki. Bramantio masuk dari taman. Aroma cerutu mahalnya mendahului langkahnya. Ia tampak puas. Wajahnya berseri-seri oleh sampanye dan pujian. Pesta yang luar biasa, sayang, katanya, menepuk pundak Adelia dengan gerakan yang lebih terasa seperti formalitas ketimbang kasih sayang. Semua orang terkesan. Pak Menteri bahkan bilang proyek kita di pesisir selatan akan jadi percontohan nasional. Aku senang mendengarnya, Mas, jawab Adelia lembut. Suaranya nyaris tak terdengar di antara denting piring yang dimasukkan ke dalam kotak. Semua berjalan lancar. Tentu saja lancar. Kamu yang mengaturnya, kata Bramantio. Ada nada meremehkan yang tipis dalam pujiannya. Seolah-olah mengatur acara semegah ini sama mudahnya seperti mengatur menu makan malam. Ia tidak pernah benar-benar mengerti kerumitan di baliknya, energi dan pikiran yang Adelia curahkan. Baginya, Adelia adalah bagian dari sistem pendukung hidupnya yang berfungsi sempurna, seperti pendingin ruangan atau koneksi internet berkecepatan tinggi. Ada, bisa diandalkan, dan tidak pernah benar-benar dipikirkan. Adelia hanya mengangguk. Tidak ingin merusak suasana hati suaminya yang sedang baik. Ia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan lagi perannya, untuk meminta pengakuan yang sepertinya tidak akan pernah datang. Selama bertahun-tahun, ia telah menerima perannya di balik layar. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kesuksesan perusahaan adalah kesuksesan mereka berdua, sebuah monumen cinta dan kerja keras mereka. Malam ini, ia mencoba memegang keyakinan itu erat-erat. Setelah semua petugas catering pergi dan rumah kembali senyap, Adelia sedang melepas anting berliannya di depan meja rias ketika ia mendengar suara mobil mendekat. Bukan suara mobil Bramantio yang biasa ia kenali. Ia melirik jam di dinding. Sudah lewat tengah malam. Bramantio tadi bilang ia hanya akan merokok di teras depan. Alis Adelia sedikit berkerut. Ia berjalan ke jendela dan menyingkap tirai tebalnya. Sebuah sedan sport berwarna perak berhenti tepat di depan pintu utama. Bramantio keluar dari kursi penumpang. Lalu, dari kursi pengemudi, keluar seorang wanita muda. Sangat muda. Rambutnya panjang tergerai. Gaunnya merah menyala dan terlalu ketat untuk kunjungan tengah malam. Jantung Adelia mulai berdebar sedikit lebih cepat. Sebuah alarm purba berbunyi di kepalanya. Ia melihat Bramantio merangkul pinggang wanita itu dan menuntunnya masuk ke dalam rumah mereka. Bukan sebagai tamu. Gerakannya terlalu mesra, terlalu posesif. Adelia tidak bergerak dari jendela. Ia hanya menonton. Napasnya tertahan. Dingin mulai merayap di tulang punggungnya, mematikan sisa-sisa kehangatan dari pesta tadi malam. Ia mendengar suara pintu utama terbuka. Lalu suara tawa wanita itu yang renyah dan asing di dalam rumahnya yang sunyi. Ia mendengar Bramantio memanggil namanya. Adelia. Sayang. Turunlah sebentar. Ada yang ingin aku kenalkan. Panggilan itu terasa seperti cambuk. Sayang.
Kata itu terasa begitu murah dan palsu sekarang. Dengan langkah yang terasa berat namun tetap terkendali, Adelia keluar dari kamar. Ia menuruni tangga marmer yang melingkar dengan anggun. Setiap langkahnya diukur dengan presisi. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya goyah. Saat ia mencapai dasar tangga, pemandangan itu terpampang jelas di hadapannya. Bramantio berdiri di sana, di lobi utama yang lantainya baru saja dipoles hingga berkilau, dengan lengan masih melingkari pinggang wanita muda itu. Wanita itu menatap Adelia dengan tatapan yang merupakan campuran antara rasa ingin tahu dan kemenangan. "Adelia," Bramantio memulai. Suaranya terdengar sedikit canggung, seolah sedang mencoba menjual ide bisnis yang buruk. "Kenalkan, ini Rania." Adelia hanya menatapnya, menunggu. Ia tidak mengulurkan tangan, tidak tersenyum. Bramantio berdeham, merasakan dinginnya atmosfer. "Rania ini, dia akan tinggal bersama kita mulai sekarang." Hening. Suara detak jam kakek di sudut ruangan terdengar seperti genderang perang. Para asisten rumah tangga yang masih terjaga membeku di tempat mereka. Pura-pura tidak melihat tapi menyerap setiap detiknya. "Tinggal bersama kita?" ulang Adelia. Suaranya datar, tanpa emosi. "Sebagai apa, Mas?" Bramantio menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian dari arogansinya yang tak terbatas. "Adelia, aku harap kamu bisa mengerti. Aku sudah menikahi Rania. Secara siri. Dia istriku juga sekarang. Aku ingin kita semua hidup rukun di bawah satu atap. Demi menjaga keharmonisan." Kata-kata itu menghantam Adelia seperti gelombang pasang yang dingin dan kotor. Istriku juga. Hidup rukun. Keharmonisan. Setiap kata adalah penghinaan. Setiap suku katanya adalah pengkhianatan terhadap 25 tahun hidupnya, pengorbanannya, cintanya, dan kerja kerasnya yang tak terlihat. Ia menatap wajah Bramantio, pria yang ia kira ia kenal. Ia melihat kepuasan di sana, keegoisan, dan keyakinan bodoh bahwa kekayaan dan kekuasaannya bisa membeli segalanya, termasuk martabat seorang wanita. Lalu ia menatap Rania, melihat kilau keserakahan dan ambisi di matanya yang muda. Ia tidak melihat cinta di sana, hanya perhitungan. Adelia merasakan sesuatu di dalam dirinya retak. Bukan hatinya, bukan jiwanya, tapi sebuah bendungan yang selama ini menahan amarah dan kekecewaan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Bendungan itu pecah, tetapi air yang keluar bukanlah air mata kesedihan. Itu adalah air bah yang dingin, gelap, dan penuh perhitungan. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia tidak histeris. Itu semua adalah reaksi yang mereka harapkan. Reaksi yang akan membuat mereka merasa superior dan memegang kendali. Sebaliknya, Adelia menegakkan punggungnya. Ia menatap lurus ke mata Bramantio, melewati Rania seolah wanita itu hanyalah pajangan murah yang tidak layak diperhatikan. Tatapannya begitu tajam, begitu dingin, hingga senyum di wajah Bramantio memudar. "Kamu akan menyesali hari ini," kata Adelia. Suaranya tenang namun mengandung beban yang luar biasa. Setiap kata diucapkan dengan jelas, tanpa getaran sedikit pun. "Lebih dari apapun dalam hidupmu." Hanya itu. Tanpa sepatah kata pun lagi, ia berbalik. Dengan punggung yang lurus dan langkah yang mantap, ia berjalan melewati mereka, menaiki kembali tangga marmer itu. Ia bisa merasakan tatapan mereka di punggungnya, bingung dan mungkin sedikit takut dengan reaksinya yang tak terduga. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan lurus menuju ruang kerjanya, sebuah ruangan yang menjadi saksi bisu bagaimana sebuah kerajaan bisnis dibangun di atas ide-idenya. Ia masuk, menutup pintu kayu jati yang tebal itu, dan menguncinya dari dalam. Suara klik dari kunci itu terasa seperti sebuah deklarasi. Bukan akhir dari sebuah babak, tapi awal dari sebuah perang. Perang yang tidak akan ia biarkan dirinya kalah. Di dalam ruang kerjanya yang kedap suara, Adelia tidak membiarkan dirinya hancur. Ruangan ini adalah bentengnya, pusat komandonya. Di sini, ia bukan hanya istri Bramantio, ia adalah Adelia, sang ahli strategi. Udara terasa pengap oleh pengkhianatan,
tetapi pikirannya bekerja dengan kecepatan dan kejernihan yang menakutkan. Ia duduk di kursi kulitnya yang besar, kursi yang sama di mana ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam menyusun rencana bisnis, menganalisis laporan keuangan, dan memetakan langkah-langkah untuk membawa PT Cakra Nusantara ke puncak. Sekarang, ia akan menggunakan keahlian yang sama untuk tujuan yang berbeda. Ia tidak membuka album foto kenangan mereka. Ia tidak meratapi gaun pengantinnya yang tersimpan rapi di lemari. Sebaliknya, ia berjalan ke sebuah lukisan pemandangan di dinding dan menyentuh bagian tertentu dari bingkainya. Sebuah panel terbuka tanpa suara, menampakkan brankas digital yang tersembunyi. Ia memasukkan kombinasi angka yang rumit, serangkaian tanggal yang hanya berarti baginya, bukan tanggal pernikahan atau ulang tahun Bramantio, melainkan tanggal-tanggal penting dalam pendirian perusahaan. Tanggal proposal pertamanya disetujui. Tanggal investor pertama setuju menanamkan modal. Tanggal akuisisi lahan pertama mereka. Pintu brankas yang tebal terbuka. Di dalamnya tersimpan rapi tumpukan dokumen. Bukan perhiasan atau batangan emas, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Di sanalah akta pendirian perusahaan yang asli, di mana namanya tercantum sebagai salah satu pendiri awal sebelum diam-diam dialihkan atas nama Bramantio demi citra publik. Di sana ada salinan perjanjian pranikah mereka, sebuah dokumen yang Bramantio tanda tangani sambil tertawa 25 tahun yang lalu, menganggapnya tidak lebih dari formalitas konyol. Adelia, yang saat itu sudah jauh lebih tajam dari yang Bramantio kira, telah memastikan klausul di dalamnya memberinya kepemilikan tidak langsung atas sebagian besar saham perusahaan jika terjadi pelanggaran berat terhadap ikatan pernikahan. Pengkhianatan dengan membawa istri baru ke dalam rumah mereka jelas masuk dalam kategori itu. Di sana juga ada semua catatan keuangannya, bukti aliran dana dari rekening pribadinya untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan di tahun kelima mereka, sebuah fakta yang sudah lama dilupakan Bramantio. Adelia mengeluarkan dokumen-dokumen itu satu persatu, meletakkannya di atas meja kayu yang besar. Ini adalah amunisinya. Ia menatap tumpukan kertas itu, dan kenangan mulai membanjiri benaknya. Bukan kenangan romantis, melainkan kenangan kerja keras. Ia ingat malam-malam tanpa tidur saat mereka baru memulai. Bramantio akan tertidur karena kelelahan di sofa, sementara Adelia terus bekerja, merevisi angka-angka di neraca keuangan, mencari celah dalam peraturan pajak, menyusun presentasi yang akan membuat para bankir terkesan. Ia ingat saat Bramantio hampir menyerah ketika proyek pertama mereka terancam gagal karena masalah perizinan. Adelialah yang tidak tidur selama 3 hari, melobi kenalannya di pemerintahan kota, menyusun ulang proposal teknis, dan akhirnya mendapatkan izin itu 1 jam sebelum tenggat waktu berakhir. Bramantio yang mendapatkan pujian di media. Bramantio yang fotonya terpampang di majalah bisnis. Adelia hanya mendapatkan ucapan, "Terima kasih, sayang," yang sambil lalu. Selama ini ia menelan semua itu, menganggapnya sebagai pengorbanan demi tujuan bersama. Sekarang ia melihatnya dengan jelas. Itu bukan pengorbanan, itu adalah eksploitasi. Bramantio tidak hanya mengambil ide dan kerja kerasnya, ia juga mengambil identitasnya, mereduksinya menjadi sekadar pelengkap dalam kisah suksesnya. Dan kini, setelah semua yang ia berikan, pria itu dengan angkuhnya membawa pulang wanita lain, seolah-olah Adelia adalah perabotan tua yang bisa dipindahkan ke sudut ruangan untuk memberi tempat bagi yang baru. Amarah yang dingin dan terfokus memberinya energi. Ia mengambil ponselnya, bukan untuk menelepon pengacara perceraian, tetapi untuk menghubungi seseorang yang jauh lebih penting saat ini. Ia mencari nama, Pak Tirtayasa, di kontaknya. Seorang pria tua berusia 70-an, salah satu komisaris independen di PT Cakra Nusantara. Pak Tirta adalah teman almarhum ayahnya, orang yang pertama kali melihat potensi dalam diri Adelia dan meyakinkan ayahnya untuk memberinya modal awal. Ia adalah satu-satunya orang di jajaran atas perusahaan yang tahu persis seberapa besar peran Adelia sebenarnya. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. "Adelia?" Tumben sekali menelepon selarut ini. "Pestanya sukses besar, selamat ya." Suara Pak Tirta terdengar ramah dan hangat. "Selamat malam, Pak Tirta. Maaf mengganggu. Saya tidak menelepon untuk membahas pesta," kata Adelia.
Suaranya tenang dan terkendali. Saya butuh bantuan Bapak. Ini sangat mendesak dan rahasia. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Pak Tirta bisa merasakan perubahan nada suara Adelia. Ada apa, Del? Kamu baik-baik saja? Apa ini tentang Bram? Ini tentang segalanya, Pak, jawab Adelia. Bramantio baru saja membawa pulang seorang wanita. Dia bilang itu istri barunya. Dia ingin kami semua tinggal satu rumah. Keheningan total. Adelia bisa membayangkan wajah tua yang bijaksana itu mengeras karena terkejut dan marah. Bajingan itu, desis Pak Tirtayasa. Suaranya tidak lagi ramah. Setelah semua yang kamu lakukan untuknya, apa rencanamu? Ia tidak bertanya apakah Adelia akan pergi atau menangis. Ia tahu Adelia bukan wanita seperti itu. Ia langsung bertanya soal rencana. Saya tidak akan pergi, Pak. Saya tidak akan memberinya kepuasan itu, kata Adelia tegas. Saya akan mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Semuanya. Saya ingin Bapak membantu saya. Saya butuh informasi dari dalam. Jadwal rapat, proposal proyek baru, semua dokumen yang bisa Bapak akses. Terutama proyek-proyek berisiko tinggi yang sedang ia kejar. Bram memang sedang gegabah akhir-akhir ini, kata Pak Tirtayasa. Terlalu banyak proyek ekspansi yang didanai dari utang. Dia tidak mau mendengarkan nasihat Dewan Direksi lagi. Dia pikir dia tidak bisa salah. Bagus, bisik Adelia. Kesombongan adalah kelemahan terbesarnya. Saya akan memanfaatkannya. Bisakah saya mengandalkan Bapak? Sampai mati, Del. Jawab Pak Tirtayasa tanpa ragu. Anggap saja ini menebus semua tahun di mana aku hanya diam saja melihat dia mengambil semua pujian atas kerja kerasmu. Kirimkan aku daftar apa saja yang kamu butuhkan. Terima kasih, Pak. Saya akan hubungi lagi besok. Adelia menutup telepon. Langkah pertama telah diambil. Ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Rasa sakitnya telah bermetamorfosis menjadi sebuah tujuan yang jernih. Ia tidak akan bermain sebagai korban. Ia akan menjadi sang pemburu. Pagi berikutnya, suasana di meja makan terasa seperti di medan perang dingin. Bramantio dan Rania duduk berdampingan, mencoba bersikap normal, seolah-olah tidak ada yang aneh dengan situasi mereka. Rania mengenakan gaun sutra tipis, tersenyum manis pada para pelayan, dan mencoba memulai percakapan ringan. Bramantio sibuk dengan tabletnya, membaca berita bisnis tentang kesuksesan pestanya tadi malam. Adelia turun beberapa saat kemudian. Sudah berpakaian rapi dengan setelan kerja berwarna abu-abu. Ia duduk di kursinya seperti biasa, di ujung meja, dan meminta pelayan untuk menuangkan kopi hitam untuknya. Ia tidak mengucapkan selamat pagi. Ia tidak memandang ke arah Bramantio atau Rania. Ia membuka laptopnya dan mulai bekerja, mengabaikan kehadiran mereka sepenuhnya. Keheningan yang ia ciptakan jauh lebih menekan daripada teriakan atau makian. Rania merasa tidak nyaman. Ia mencoba menarik perhatian. Mbak Adelia, nanti saya mau lihat taman di belakang. Sepertinya indah sekali. Saya berpikir, mungkin kita bisa membangun gazebo atau kolam ikan koi di sana. Adelia bahkan tidak mengangkat kepalanya dari laptop. Taman itu milik saya. Jangan sentuh. Jawabnya dingin. Bramantio akhirnya meletakkan tabletnya. Merasa jengkel dengan perlawanan pasif Adelia. Adelia, ayolah. Jangan seperti ini. Kita orang dewasa. Cobalah untuk menerima keadaan. Adelia akhirnya mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah suaminya. Aku sedang menerima keadaan, Mas. Aku sedang bekerja. Seperti yang selalu aku lakukan untuk memastikan perusahaanmu tidak bangkrut. Setelah sarapan yang menegangkan itu, Bramantio mengikuti Adelia ke perpustakaan. Ia pikir masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang biasa ia lakukan, dengan uang. Dengar, Del, katanya. Suaranya berusaha terdengar menenangkan. Aku tahu ini berat untukmu. Tapi aku tidak bermaksud menyakitimu. Ini. Ia mengeluarkan sebuah kartu dari dompetnya. Ini, kartu kredit Black Card, tanpa batas.
Belilah apapun yang kamu mau. Perhiasan, mobil baru, atau mungkin kita bisa berlibur ke Eropa nanti. Hanya kita berdua. Adelia menatap kartu di tangan Bramantio, lalu menatap wajahnya. Ia melihat betapa sedikitnya pria ini mengenalnya, betapa rendahnya ia menilainya. Pria itu berpikir martabatnya bisa dibeli dengan tas bermerek dan liburan mewah. Adelia tertawa, sebuah tawa pelan tanpa rasa geli sedikit pun. Simpan saja uangmu, Mas, katanya. Mungkin kamu akan lebih membutuhkannya nanti. Ia kemudian berbalik dan meninggalkannya sendirian di perpustakaan, bingung dan semakin marah. Sore harinya, saat Adelia sedang berada di ruang kerja, ia mendengar suara Rania yang tertawa-tawa di taman. Ia berjalan ke jendela dan melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Rania sedang bersama seorang desainer interior, menunjuk-nunjuk ke arah paviliun mawar kesayangannya, tempat di mana Adelia biasa menghabiskan waktu untuk menenangkan pikiran. Ia mendengar Rania berkata dengan suara manja, "Aku tidak suka mawar. Membosankan. Kita bongkar saja semua ini. Kita buat kolam renang pribadi dengan bar di tepinya." Itulah saatnya. Momen terakhir yang memastikan tidak ada jalan untuk kembali. Rania tidak hanya ingin merebut suaminya. Ia ingin menghapus keberadaan Adelia dari rumah itu, dari kehidupan itu. Ia ingin membongkar semua yang telah Adelia bangun dan rawat dengan tangannya sendiri. Adelia berbalik dari jendela. Wajahnya tenang, tetapi matanya berkilat seperti baja yang diasah. Ia kembali ke mejanya, membuka laptopnya, dan mulai mengetik. Bukan lagi menganalisis, tapi menyusun rencana serangan. Ia mendaftar semua kelemahan perusahaan, semua proyek yang memiliki risiko tersembunyi, semua utang yang akan jatuh tempo. Ia membuat bagan aliansi di dewan direksi, menandai siapa yang loyal pada Bramantio, siapa yang netral, dan siapa yang bisa ia tarik ke sisinya. Badai itu tidak lagi diam. Badai itu sedang mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk menerjang. Adelia mengambil ponselnya sekali lagi. Kali ini ia menelepon seorang pengacara korporat ternama yang dikenal dengan julukan Hiu. "Halo," katanya saat telepon tersambung. "Ini Adelia Wijoyo. Saya punya pekerjaan untuk Anda. Siapkan semua yang kita butuhkan untuk sebuah perang. Strategi tanpa eksekusi hanyalah angan-angan." Adelia tahu itu lebih baik dari siapapun. Keesokan harinya, ia mengatur pertemuan dengan Pak Tirtayasa. Bukan di kantor atau di rumah, tempat-tempat yang sudah terkontaminasi oleh pengaruh Bramantio. Mereka bertemu di sebuah perpustakaan tua di pusat kota, tempat yang sepi dan berbau buku-buku kuno, tempat di mana tak seorang pun akan berpikir untuk mencari mereka. Pak Tirtayasa sudah menunggunya di sebuah ruang baca pribadi. Wajahnya yang berkerut tampak serius di bawah cahaya lampu temaram. Ia bangkit saat Adelia masuk, sebuah gestur penghormatan yang sudah lama tidak Adelia terima dari kolega suaminya. "Terima kasih sudah datang, Pak," kata Adelia sambil duduk. Ia tidak membuang waktu dengan basa-basi. Ia mengeluarkan sebuah tablet tipis dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Di layarnya terpampang bagan-bagan dan angka-angka yang rumit. "Ini adalah analisis saya semalam suntuk," jelas Adelia. Suaranya pelan namun tegas. "Struktur utang perusahaan kita berada di titik paling berbahaya dalam 10 tahun terakhir. Bramantio menggunakan pinjaman jangka pendek untuk mendanai 3 proyek raksasa secara bersamaan. Proyek Nusa Sentosa, apartemen Arya Regency, dan kawasan industri maritim. Semuanya proyek bagus, tapi tidak jika dijalankan serentak dengan dana pinjaman berbunga tinggi. Arus kas kita sangat tipis. Satu saja proyek ini tertunda, kita akan kesulitan membayar bunga pinjaman bulan berikutnya." Pak Tirtayasa mempelajari data di layar tablet itu. Kacamatanya sedikit melorot di hidung. Ia mengangguk-angguk pelan. Ini lebih buruk dari yang saya kira. Di rapat, Bram selalu menyajikan proyeksi yang paling optimis. Ia menuduh kami yang tua ini terlalu konservatif, tidak berani mengambil risiko. "Risiko dan pertaruhan buta adalah dua hal yang berbeda, Pak," sahut Adelia. "Dan saat ini, dia sedang berjudi dengan uang perusahaan. Saya yakin ini ada hubungannya dengan gaya hidup barunya."
Rania. Wanita itu terlihat mahal untuk dipelihara. Ada kilat kemarahan di mata Pak Tirtayasa. Dia bahkan sudah bicara pada beberapa direktur untuk memberikan Rania jabatan sebagai kepala divisi pemasaran. Gadis yang tidak tahu apa-apa soal bisnis properti itu akan mengatur citra perusahaan kita. Adelia tersenyum dingin. Itu amunisi yang bagus. Gunakan itu. Saya ingin Bapak menjadi kuda Troya saya di dalam perusahaan. Apa maksudmu? Di luar, semua orang masih melihat saya sebagai istri Bramantio yang tersakiti. Biarkan mereka berpikir begitu. Jelas Adelia. Tapi di dalam, Bapak adalah suara saya. Jangan menentang Bramantio secara terbuka. Itu hanya akan membuatnya defensif. Sebaliknya, setujui idenya. Tapi ajukan pertanyaan-pertanyaan ringan yang menyoroti risikonya. Lakukan di depan direktur lain, terutama Pak Santoso dan Bu Larasati. Mereka orang-orang yang teliti dan berhati-hati. Tanamkan benih keraguan di pikiran mereka. Adelia menggeser layar tabletnya, menunjukkan profil kedua direktur itu. Misalnya, saat Bram membahas proyek Nusa Sentosa, Bapak bisa bertanya, ide yang brilian, Bram. Saya hanya ingin tahu, apakah kita sudah punya rencana darurat jika pemasok utama kita dari Tiongkok itu terlambat mengirim material? Bukankah perusahaan mereka sedang ada masalah internal? Bapak tidak menuduh, Bapak hanya bertanya. Biarkan mereka yang berpikir dan mencari jawabannya sendiri. Pak Tirtayasa menatap Adelia dengan kekaguman yang tak tersembunyi. Ini adalah Adelia yang ia kenal. Wanita muda yang dulu datang kepadanya dengan proposal bisnis setebal bantal, yang matanya menyala-nyala saat bicara tentang strategi. Bramantio telah menyembunyikan berlian ini di dalam rumahnya terlalu lama. Saya mengerti, kata Pak Tirtayasa. Saya akan menjadi kuda Troya terbaik yang pernah kamu miliki. Apa langkahmu selanjutnya? Saya akan memotong sumber daya finansialnya secara perlahan dari luar. Saya sedang dalam proses mengamankan aset-aset saya, jawab Adelia. Saat fondasinya sudah cukup goyah dari dalam, saya akan memberikan satu dorongan keras dari luar. Pertemuan itu berakhir dengan sebuah kesepakatan yang disegel tanpa jabat tangan, hanya dengan saling tatap penuh pengertian. Saat Adelia berjalan keluar dari perpustakaan, ia merasa secercah kekuatan kembali mengisi dirinya. Malam itu, Bramantio pulang dengan suasana hati yang buruk. Rupanya, perlawanan diam-diam Adelia mulai mengganggunya. Rania, yang tidak mendapatkan kemewahan dan kebebasan seperti yang ia bayangkan, juga mulai mengeluh. Ia ingin merenovasi kamar, membeli mobil sport baru, dan menjadi anggota klub sosialita paling elit. Semua itu butuh persetujuan dari Adelia, sang manajer keuangan rumah tangga yang tak tergantikan, yang kini mengunci akses ke semua rekening bersama. Mereka bertiga duduk di meja makan dalam keheningan yang menyesakkan. Bramantio mencoba memecah kebekuan. Minggu depan, aku akan mengundang keluarga Pak Hartono untuk makan malam di sini. Istrinya adalah ketua yayasan sosial. Rania bisa berkenalan dan mulai membangun jaringannya. Ini adalah sebuah provokasi yang terang-terangan. Sebuah upaya untuk memposisikan Rania sebagai nyonya rumah yang baru. Adelia meletakkan sendok dan garpunya dengan perlahan. Rumah ini belum siap menerima tamu penting, katanya datar. Apa maksudmu? Rumah ini selalu siap, bentak Bramantio. Tidak, jawab Adelia, menatap lurus ke arahnya. Rumah ini sedang berduka. Keharmonisannya sudah mati. Dan aku tidak akan berpura-pura di depan siapapun. Apalagi di depan keluarga Hartono yang tahu persis bagaimana kita memulai semua ini dari nol. Jangan mulai, Adelia. Suara Bramantio meninggi. Aku tidak memulai apa-apa. Mas, aku hanya menolak untuk ikut dalam sandiwaramu, kata Adelia. Ia lalu bangkit dari kursinya. Silakan nikmati makan malam kalian. Ia pergi meninggalkan mereka berdua, dikelilingi oleh makanan mewah yang terasa hambar. Keesokan harinya, Adelia bertemu dengan pengacara korporatnya, Pak Darmawan, pria yang dijuluki Hiu, karena insting membunuhnya di ruang sidang dan meja negosiasi. Kantornya berada di puncak gedung pencakar langit,
dengan pemandangan kota Jakarta yang terhampar seperti papan catur raksasa. "Jadi, ini permainannya," kata Adelia setelah menjelaskan situasinya. Ia mendorong setumpuk dokumen kepemilikan saham dan aset ke seberang meja. "Saya ingin semua aset ini dipindahkan. Buat beberapa lapis perusahaan cangkang. Kalau perlu dirikan satu di Singapura atau Hong Kong. Jejak kepemilikan saya harus hilang sama sekali dari radar Bramantio. Dia harus berpikir semua ini masih aman di bawah nama saya atau nama bersama." Pak Darmawan memeriksa dokumen-dokumen itu dengan cepat. Matanya yang tajam memindai setiap klausul. "Ini bisa dilakukan, Bu Adelia. Tapi ini rumit dan memakan waktu." "Tujuannya apa? Persiapan perceraian?" "Bukan," jawab Adelia. "Ini persiapan perang. Saya tidak hanya ingin menceraikannya. Saya ingin mengambil alih perusahaan yang saya bangun. Saat waktunya tiba, saya butuh kemampuan untuk menyerang tanpa bisa dilacak kembali ke saya. Saya ingin dia tidak tahu apa yang menghantamnya sampai semuanya terlambat." Pak Darmawan tersenyum tipis. Ia sudah menangani banyak kasus perebutan kekuasaan, tapi yang ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang sangat pribadi dan sangat dingin dalam cara Adelia menyampaikannya. "Saya suka tantangan," katanya. "Kita akan mulai segera. Tim saya akan menyiapkan semua struktur perusahaannya. Dalam 2 minggu, Anda akan menjadi hantu di dalam sistem keuangan Anda sendiri." Selama 2 minggu berikutnya, Adelia menjalani kehidupan ganda. Di rumah, ia adalah Ratu Es yang pendiam, terus-menerus mengabaikan Bramantio dan Rania, menciptakan perang psikologis yang menguras energi mereka. Sementara itu, secara rahasia, ia bekerja tanpa lelah bersama Pak Darmawan dan timnya, menandatangani puluhan dokumen, melakukan transfer dana yang rumit, dan secara efektif memisahkan kekayaannya dari kekayaan Bramantio. Di dalam perusahaan, kuda Troya mulai bergerak. Dalam sebuah rapat dewan direksi yang membahas anggaran untuk proyek Nusa Sentosa, Bramantio mempresentasikan rencananya dengan penuh semangat, menjanjikan keuntungan 300% dalam 5 tahun. Semua direktur tampak terkesima. Kemudian, Pak Tirtayasa angkat bicara. "Luar biasa, Bram. Visimu memang tidak ada duanya," katanya dengan nada memuji. "Saya hanya ingin bertanya sebagai orang tua yang mungkin sedikit lambat berpikir. Saya lihat di laporan, kita sangat bergantung pada satu kontraktor utama untuk seluruh pengerjaan pondasi. Apakah tidak terlalu berisiko jika kita meletakkan semua telur kita dalam satu keranjang? Bagaimana jika mereka, katakanlah, mengalami masalah arus kas?" Pertanyaan itu terdengar begitu polos, begitu wajar. Tapi itu cukup untuk membuat Pak Santoso, Direktur Keuangan, mengerutkan kening. Ia mulai membuka-buka kembali proposal anggaran di hadapannya. Bramantio sedikit terganggu. "Jangan khawatir, Pak Tirta. PT Bangun Perkasa adalah kontraktor terbaik. Rekam jejak mereka solid." Tentu," kata Pak Tirtayasa sambil tersenyum. "Saya hanya berpikir, untuk proyek sebesar ini, sedikit cadangan rencana tidak ada salahnya, bukan?" Benih keraguan telah ditanam. Setelah rapat selesai, Pak Santoso mendekati Pak Tirtayasa di koridor. "Pertanyaan Bapak tadi bagus sekali. Saya juga sedikit khawatir dengan ketergantungan kita pada Bangun Perkasa. Saya akan meminta tim saya untuk melakukan audit lebih dalam terhadap kesehatan finansial mereka." Pak Tirtayasa hanya menepuk pundak Santoso. "Lebih baik berhati-hati, bukan?" Malam itu, Pak Tirtayasa menelepon Adelia. Kuda Troya sudah di dalam benteng. Mereka mulai memeriksa dindingnya dari dalam. Adelia, yang sedang melihat daftar perusahaan cangkang barunya yang sudah aktif, tersenyum. "Bagus. Biarkan mereka menemukan retakan-retakan kecil itu sendiri. Sebentar lagi, saya akan kirimkan gempa bumi pertama." Gempa bumi yang dijanjikan Adelia tidak datang dalam bentuk ledakan dahsyat. Ia tahu bahwa serangan frontal akan mudah ditangkis dan dilacak. Serangannya harus seperti penyakit, menyebar diam-diam di dalam sistem, menggerogoti dari dalam, dan baru terlihat gejalanya saat semuanya sudah hampir terlambat. Ia butuh retakan pertama yang sempurna,
Sebuah celah kecil yang jika ditekan terus-menerus akan meruntuhkan seluruh bangunan. Setelah berhari-hari mempelajari laporan internal yang dikirimkan Pak Tirtayasa, ia menemukannya. PT Bangun Perkasa, kontraktor utama proyek Nusa Sentosa yang disinggung oleh Pak Tirtayasa di rapat. Dari luar, perusahaan itu tampak kokoh. Tapi dari data rantai pasokan yang Adelia dapatkan, ia menemukan sebuah fakta kecil yang terlewatkan oleh tim analisis Bramantio. Bangun Perkasa sangat bergantung pada satu pemasok semen khusus dari Vietnam. Dan pemasok di Vietnam itu sedang menghadapi tuntutan hukum besar dari serikat buruh mereka. Jika mereka kalah, produksi mereka bisa berhenti total selama berbulan-bulan. Ini adalah informasi yang belum menjadi berita publik, masih berupa bisik-bisik di kalangan industri. Ini adalah retakan yang ia cari. Adelia tidak akan membocorkan informasi ini sendiri. Ia butuh perantara yang kredibel. Ia teringat pada seorang jurnalis investigasi keuangan bernama Reza. Beberapa tahun lalu, Reza pernah menulis artikel kritis tentang salah satu pesaing Cakra Nusantara. Adelia, yang saat itu masih aktif di belakang layar, memberinya beberapa data anonim yang membantu Reza memperkuat tulisannya. Sejak saat itu, mereka menjaga hubungan profesional yang saling menghormati. Reza adalah jurnalis yang punya integritas. Ia tidak akan menulis berita bohong, tapi ia akan menggali sebuah petunjuk sampai ke akarnya. Adelia mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil yang jauh dari kawasan bisnis. Reza datang dengan penampilan khasnya. Kemeja sedikit kusut, tas selempang penuh catatan, dan tatapan mata yang selalu terlihat curiga. Lama tidak bertemu, Bu Adelia. Sapa Reza. Saya terkejut Anda mengundang saya. Biasanya suami Anda yang lebih suka jadi pusat perhatian. Saya di sini bukan sebagai istri Bramantio, kata Adelia, langsung ke intinya. Saya di sini sebagai seseorang yang peduli pada transparansi di pasar modal. Dan sebagai pemegang saham Cakra Nusantara, saya punya beberapa kekhawatiran. Adelia tidak memberikan dokumen. Ia hanya memberikan sebuah petunjuk. Coba Anda periksa kesehatan finansial PT Bangun Perkasa, kontraktor utama proyek Nusa Sentosa. Lalu coba telusuri rantai pasokan mereka, khususnya untuk semen tipe C yang mereka impor. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang menarik di Hanau. Mata Reza menyipit. Insting jurnalisnya langsung bekerja. Ia tahu Adelia tidak akan memberinya informasi ini tanpa alasan. Ini bukan sekadar gosip. Ini adalah sebuah petunjuk yang sangat spesifik. Mengapa Anda memberitahu saya ini? Anggap saja saya percaya pada pers yang bebas dan investor yang berhak tahu risiko investasi mereka. Jawab Adelia diplomatis. Selebihnya, itu tugas Anda untuk mencari tahu kebenarannya. Saya hanya menunjukkan di mana Anda harus mulai menggali. Reza mengangguk perlahan. Saya akan melihatnya. 3 hari kemudian, gempa itu datang. Sebuah artikel muncul di portal berita keuangan online yang paling banyak dibaca di negara itu. Artikel itu ditulis oleh Reza. Judulnya tidak sensasional, tapi cukup untuk membuat para pelaku pasar berhenti dan membaca. Proyek andalan Cakra Nusantara dibayangi risiko rantai pasokan dari Vietnam. Artikel itu tidak menuduh. Reza dengan cermat hanya memaparkan fakta-fakta yang ia temukan. Ia mengutip masalah hukum yang dihadapi oleh pabrik semen di Hanau. Ia mewawancarai beberapa analis konstruksi yang mengkonfirmasi bahwa ketergantungan pada satu pemasok untuk material krusial adalah sebuah red flag atau tanda bahaya. Artikel itu ditutup dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah manajemen Cakra Nusantara menyiapkan rencana mitigasi untuk risiko yang tampak nyata ini? Pagi itu, di kantor PT Cakra Nusantara, suasana berubah tegang. Telepon di divisi hubungan investor berdering tanpa henti. Beberapa investor institusional besar meminta klarifikasi segera. Di ruangannya, Bramantio membaca artikel itu dengan wajah merah padam. Ia membanting tabletnya ke atas meja. Bajingan! Siapa yang membocorkan ini? Ini pasti ulah kompetitor yang iri. Teriaknya pada kepala tim PR-nya. Tapi, Pak, data di artikel ini sebagian besar akurat. Kata kepala PR itu dengan gugup. Tim riset kami sudah mencoba menutupi masalah pemasok ini selama beberapa minggu.
Aku tidak peduli, bentak Bramantio. Tugasmu adalah membuat masalah ini hilang. Keluarkan siaran pers. Bantah semuanya. Bilang ini hanya rumor tidak berdasar yang sengaja disebar untuk menjatuhkan harga saham kita. Ia sama sekali tidak fokus pada masalah utamanya, yaitu risiko rantai pasokan itu sendiri. Ia hanya fokus pada citranya yang tergores dan harga saham yang mulai menunjukkan pergerakan negatif. Egonya yang besar tidak bisa menerima bahwa ada celah dalam strateginya yang sempurna. Di rumah, Adelia memantau pergerakan pasar saham dari ruang kerjanya. Ia melihat grafik saham Cakra Nusantara, CNUS, yang mulai menurun. Tidak drastis, hanya turun sekitar 4-5%. Tapi bagi saham blue chip seperti Cakra Nusantara, penurunan itu sudah cukup untuk menghilangkan triliunan rupiah nilai kapitalisasi pasar. Persis seperti yang ia harapkan. Bukan sebuah longsor, melainkan sebuah retakan yang kini terlihat jelas oleh semua orang. Siaran pers yang dikeluarkan oleh tim PR Bramantio terdengar lemah dan defensif. Alih-alih menenangkan pasar, bantahan yang tidak disertai data pendukung itu justru membuat investor semakin curiga. Mereka melihatnya sebagai arogansi, sebuah penolakan untuk mengakui adanya masalah. Sore itu, Adelia menerima telepon dari Pak Tirtayasa. Seluruh dewan direksi gelisah. Del, lapornya. Artikel itu menjadi topik utama. Bantahan dari Bramantio malah memperburuk keadaan. Pak Santoso sekarang secara resmi meminta audit penuh terhadap semua kontrak pemasok untuk proyek Nusa Sentosa. Dia tidak percaya lagi pada laporan timnya Bram. Biarkan mereka bekerja, Pak, kata Adelia tenang. Biarkan mereka menemukan sendiri seberapa dalam lubang yang telah digali oleh Bramantio. Apa rencanamu selanjutnya? Sekarang setelah retakannya terbuka, saatnya memberikan sedikit tekanan, jawab Adelia. Bramantio akan sibuk memadamkan api ini. Perhatiannya akan teralihkan. Ini adalah waktu yang tepat untuk saya mulai berbicara dengan para aliansi. Adelia menutup telepon. Ia menatap layar yang menunjukkan harga penutupan saham Cakra Nusantara hari itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, melihat warna merah di portofolionya memberinya rasa kepuasan yang luar biasa. Di lantai bawah, ia mendengar suara Rania yang sedang mengeluh pada Bramantio di telepon. Aku tidak peduli saham turun. Aku mau mobil baru itu sekarang juga. Mas, kamu kan sudah janji. Adelia tersenyum tipis. Di saat fondasi kerajaan mereka mulai retak, sang raja justru sedang direpotkan oleh permintaan permaisuri barunya yang manja. Bramantio tidak akan pernah melihat badai yang sesungguhnya datang. Tidak sampai atap istananya runtuh menimpa kepalanya. Retakan pertama telah membelah fasad kokoh PT Cakra Nusantara. Sekarang, tugas Adelia adalah memperlebar retakan itu hingga menjadi jurang yang tak terseberangi. Ia tahu ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia membutuhkan kekuatan dari dalam, kekuatan yang bisa mengguncang kursi Bramantio dari ruang rapat itu sendiri. Inilah saatnya untuk mengumpulkan aliansi. Bersama Pak Tirtayasa, Adelia memetakan lanskap kekuasaan di dalam perusahaan. Mereka tidak hanya melihat jajaran direksi, tetapi juga para pemegang saham minoritas yang selama ini suaranya tidak pernah didengar oleh Bramantio. Mereka adalah para investor awal, teman-teman lama almarhum ayah Adelia, orang-orang yang menanamkan modal berdasarkan kepercayaan, bukan sekadar angka di atas kertas. Bramantio, dalam arogansinya, telah lama mengabaikan mereka, menganggap mereka sebagai peninggalan masa lalu yang tidak relevan. Adelia tahu, peninggalan masa lalu seringkali memiliki kesetiaan yang mengakar kuat. Satu nama muncul sebagai target utama, Jenderal Purnawirawan Suryo Prawiro. Seorang pria tua yang tegas dan terhormat. Salah satu investor pertama di Cakra Nusantara. Ia memegang hampir 8% saham, jumlah yang cukup signifikan untuk membuat perbedaan. Pak Suryo adalah tipe orang yang memegang teguh prinsip kehormatan dan integritas. Bagi pria seperti dia, membawa istri baru ke rumah sementara istri pertama masih ada adalah sebuah aib yang tak termaafkan. Sebuah pelanggaran terhadap tatanan yang ia yakini. Adelia tidak langsung menghubunginya. Ia merancang sebuah strategi pendekatan yang halus.
Ia tahu Pak Suryo adalah donatur utama di sebuah panti asuhan tempat Adelia juga aktif sebagai relawan. Ia mengatur kunjungannya bertepatan dengan jadwal Pak Suryo. Di tengah riuh rendah suara anak-anak panti, Adelia, secara kebetulan, bertemu dengan Pak Suryo. Pria tua itu tampak terkejut melihatnya. "Adelia? Saya tidak menyangka bertemu kamu di sini," sapa Pak Suryo. Suaranya berat dan berwibawa. Matanya menatap Adelia dengan sorot prihatin. Rumor tentang masalah rumah tangganya rupanya sudah menyebar di kalangan mereka. "Saya memang rutin ke sini setiap bulan, Jenderal," jawab Adelia dengan senyum yang dipaksakan. "Mencari sedikit ketenangan." "Ketenangan adalah barang mahal saat ini," kata Pak Suryo, tatapannya tajam. "Terutama di perusahaan. Saya tidak suka dengan apa yang saya dengar dan saya lihat belakangan ini." Pasar gelisah. Ini adalah pembukaan yang ditunggu Adelia. "Saya juga, Jenderal. Saya sangat khawatir. Itulah sebabnya saya ingin meminta waktu Bapak sebentar, jika Bapak berkenan. Bukan sebagai istri Bramantio, tapi sebagai sesama pemegang saham yang cemas akan masa depan investasi kita." Pak Suryo menatapnya lama, seolah mengukur kedalaman kata-katanya. Akhirnya, ia mengangguk. "Baik, atur saja waktunya." Langkah berikutnya adalah mendekati pihak kreditur. PT Cakra Nusantara memiliki utang yang sangat besar pada Bank Sentosa Jaya. Adelia tahu, bank adalah makhluk yang paling tidak suka dengan ketidakstabilan. Ia mencari cara untuk menanamkan benih kekhawatiran di benak mereka. Kesempatannya datang dalam sebuah acara lelang amal yang dihadiri oleh banyak petinggi perbankan. Adelia datang sendiri. Penampilannya anggun dan bersahaja. Ia sengaja mendekati Pak Hendrawan, Direktur Manajemen Risiko Bank Sentosa Jaya, yang sedang mengamati sebuah lukisan. "Lukisan yang indah, bukan, Pak?" sapa Adelia. Pak Hendrawan menoleh. "Oh, Bu Adelia. Selamat malam." "Iya, sangat ekspresif. Bagaimana kabar Pak Bramantio?" "Sibuk seperti biasa," jawab Adelia dengan nada datar. Ia lalu mengalihkan pembicaraan. "Melihat kondisi pasar yang kurang menentu belakangan ini, saya jadi sering berpikir tentang manajemen risiko. Saya kagum dengan cara bank Bapak menjaga kestabilan. Pasti tidak mudah." Pak Hendrawan tersenyum bangga. "Itu memang tugas kami, Bu." "Saya jadi penasaran," lanjut Adelia, seolah itu adalah pertanyaan iseng. "Untuk perusahaan dengan tingkat utang sebesar Cakra Nusantara, seberapa sering pihak bank melakukan uji stres terhadap kemampuan bayar kami? Maksud saya, dengan 3 proyek raksasa yang berjalan bersamaan, sedikit saja guncangan di pasar properti, dampaknya pasti akan besar, bukan?" Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan nada tenang seorang pemegang saham yang peduli, langsung mengena. Itu adalah pertanyaan yang seharusnya ditanyakan oleh tim internal Pak Hendrawan sendiri. Wajah sang direktur berubah sedikit lebih serius. "Tentu saja kami melakukannya secara rutin, Bu," jawabnya, sedikit defensif. "Saya yakin begitu," kata Adelia sambil tersenyum. "Saya hanya orang luar yang tidak mengerti angka-angka rumit. Saya hanya berharap investasi terbesar dalam hidup saya berada di tangan yang aman, baik di dalam perusahaan maupun di pihak perbankan." Ia tidak perlu berkata lebih banyak. Benih itu telah ditanam. Pak Hendrawan akan pulang ke kantornya besok dan meminta timnya untuk memeriksa ulang semua perjanjian utang Cakra Nusantara. Ia akan melihat lebih dekat pada risiko yang sebelumnya mungkin mereka anggap remeh. Puncak dari strateginya adalah sebuah makan malam pribadi yang diadakan seminggu kemudian. Adelia mengundang Jenderal Suryo dan 2 pemegang saham minoritas senior lainnya ke sebuah ruang privat di restoran ternama. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, hanya suasana yang serius dan intim. Setelah makan malam selesai, Adelia memulai presentasinya. Ia tidak membawa laptop atau proyektor. Ia hanya membawa beberapa lembar kertas berisi data-data kunci yang sudah ia ringkas. "Bapak-bapak sekalian," ia memulai. "Saya mengundang Anda semua ke sini karena kita memiliki satu kesamaan. Kita semua adalah bagian dari fondasi awal Cakra Nusantara.
Kita melihat perusahaan ini tumbuh dari sebuah mimpi menjadi raksasa. Dan sekarang, saya khawatir raksasa itu sedang berjalan menuju tepi jurang. Ia menjabarkan temuannya dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Ia menunjukkan grafik utang perusahaan yang meroket. Ia memaparkan risiko dari setiap proyek yang sedang berjalan. Ia menunjukkan bagaimana cadangan kas perusahaan menipis. Bramantio adalah seorang visioner. Saya tidak menyangkalnya, lanjut Adelia. Tapi akhir-akhir ini, visinya telah dibutakan oleh ambisi dan distraksi. Ia mengambil risiko yang tidak perlu. Ia mengabaikan nasihat-nasihat bijak. Ia memimpin perusahaan ini seperti seorang penjudi, bukan seorang nahkoda. Jenderal Suryo mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Ini semua data yang mengkhawatirkan, Adelia. Tapi apa hubungannya dengan masalah pribadimu? Maaf, aku bertanya terus terang. Adelia menarik napas dalam-dalam. Inilah momen penentunya. Ini bukan lagi masalah pribadi, Jenderal. Ini sudah menjadi masalah karakter yang berdampak langsung pada perusahaan. Izinkan saya bertanya pada Anda. Seorang pemimpin yang tidak bisa menjaga sumpahnya pada orang yang telah menemaninya selama 25 tahun. Seorang pria yang tidak bisa setia pada fondasi rumah tangganya sendiri. Bagaimana kita bisa percaya dia akan setia pada fondasi perusahaan yang kita bangun bersama? Bagaimana kita bisa percaya dia akan membuat keputusan yang bijak dan terukur demi kepentingan kita semua, bukan demi kepentingan egonya atau orang barunya? Kata-kata itu menghantam ruangan seperti palu godam. Adelia telah berhasil menghubungkan pengkhianatan pribadi yang ia alami dengan risiko bisnis yang nyata. Bagi orang-orang seperti Jenderal Suryo, keduanya tidak bisa dipisahkan. Karakter adalah segalanya. Dia telah kehilangan kehormatannya, desis Jenderal Suryo pelan. Dan seorang pemimpin tanpa kehormatan adalah bahaya bagi semua orang di sekelilingnya. Kedua pemegang saham lainnya mengangguk setuju. Lalu apa yang kamu ingin kami lakukan? Tanya salah satu dari mereka. RUPS akan diadakan 2 bulan lagi, kata Adelia. Bramantio akan meminta persetujuan untuk beberapa agenda penting, termasuk penerbitan obligasi baru untuk mendanai proyek-proyek gilanya. Saya ingin kita menolaknya. Saya ingin kita mengirimkan sinyal bahwa kita tidak lagi percaya pada kepemimpinannya. Suara kita tidak cukup untuk menghentikannya, sahut yang lain. Suara Anda masing-masing mungkin tidak. Tapi jika kita bersatu, ditambah dengan suara saya, kita akan menguasai lebih dari 20% saham. Itu cukup untuk membuat para investor institusional berpikir 2 kali. Jelas Adelia. Saya tidak meminta bapak-bapak untuk berkonfrontasi dengannya sekarang. Saya hanya meminta kepercayaan Bapak. Berikan saya hak proksi Anda dalam RUPS nanti. Biarkan saya yang menjadi ujung tombak. Saya akan menanggung semua risikonya. Ada keheningan panjang saat ketiga pria tua itu saling berpandangan. Mereka melihat sosok di hadapan mereka. Bukan seorang istri yang menangis karena dikhianati, melainkan seorang pemimpin yang tenang, cerdas, dan penuh perhitungan. Mereka melihat Adelia yang dulu, Adelia yang idenya mereka danai bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya, Jenderal Suryo mengulurkan tangannya yang besar dan kokoh ke seberang meja. Kamu mendapatkan dukungan saya. Nak, sudah saatnya seseorang mengingatkan Bramantio dari mana ia berasal. Satu persatu, yang lain mengikuti. Malam itu, sebuah aliansi tak terduga telah lahir di dalam keheningan sebuah ruang makan pribadi. Adelia kini memiliki pasukan. Sebuah pasukan siluman yang siap bergerak begitu ia memberi aba-aba. Dengan aliansi yang telah terkunci dan para kreditur yang mulai gelisah, Adelia tahu inilah saatnya untuk melancarkan serangan utama. Kebocoran informasi tentang pemasok di Vietnam hanyalah sebuah tremor untuk menguji respons pasar. Sekarang, ia membutuhkan sebuah gempa bumi berkekuatan penuh. Sebuah guncangan yang akan meretakkan fondasi perusahaan hingga ke intinya. Ia harus menemukan tumit Achilles dari kerajaan Bramantio. Ia menghabiskan waktu berhari-hari di ruang kerjanya, yang kini lebih mirip ruang situasi perang daripada perpustakaan. Dibantu oleh Pak Tirtayasa yang terus memberinya data dari dalam dan tim hukum Pak Darmawan yang menganalisis setiap dokumen,
Adelia menelusuri satu persatu proyek Cakra Nusantara. Matanya terpaku pada proyek yang paling dibanggakan Bramantio, kawasan industri maritim di pesisir utara. Proyek itu bernilai puluhan triliun rupiah dan digadang-gadang akan menjadi mahakarya Bramantio. Di sanalah ia menemukannya. Sebuah kelemahan fatal yang tersembunyi di balik angka-angka keuntungan yang fantastis. Untuk mengamankan lahan seluas ribuan hektar itu, Bramantio telah melakukan pembayaran uang muka yang sangat besar dan tidak bisa dikembalikan, non-refundable, kepada sebuah konsorsium penjual. Uang muka itu sendiri nilainya triliunan rupiah, dibiayai dari pinjaman bank yang baru saja ia ambil. Apa yang Bramantio, dalam ketergesaannya, abaikan adalah status hukum tanah tersebut. Tim hukumnya hanya melakukan pemeriksaan standar. Tapi tim Adelia, yang menggali lebih dalam, menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebagian besar lahan itu ternyata adalah tanah adat yang kepemilikannya telah menjadi sengketa selama beberapa generasi antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Sengketa itu tidak pernah terselesaikan, hanya terpendam. Ini bukan lagi sekadar risiko bisnis. Ini adalah bom waktu hukum dan sosial. Jika sengketa ini meledak ke publik, izin pembangunan proyek bisa dibekukan oleh pengadilan. Jika itu terjadi, seluruh uang muka yang sudah dibayarkan akan hangus begitu saja. Perusahaan akan langsung kehilangan likuiditas dalam jumlah masif. Inilah tumit Achilles itu. Dan Adelia sudah siap dengan panahnya. Ia segera memanggil Pak Darmawan dan tim pialang saham rahasia yang telah ia siapkan. Mereka bertemu di sebuah kantor sementara yang disewa atas nama salah satu perusahaan cangkangnya. Ini targetnya, kata Adelia sambil menunjuk sebuah folder tebal berisi bukti-bukti sengketa lahan tersebut. Informasi ini akan saya ledakkan ke publik pada hari Kamis pagi, tepat sebelum pasar saham buka. Saya ingin kita siap melakukan serangan fajar. Ia menoleh pada kepala tim pialang, seorang pria muda bernama Arya yang dikenal agresif dan cerdas. Arya, saya mau Anda menyiapkan semua amunisi untuk melakukan short selling saham CNUS secara masif. Saya akan mengalokasikan modal sebesar. Adelia menyebutkan sebuah angka yang membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Itu adalah sebagian besar dari kekayaan likuid yang berhasil ia amankan. Pak Darmawan, sang pengacara, angkat bicara. Bu Adelia, ini pertaruhan yang sangat besar. Jika karena satu dan lain hal beritanya tidak berdampak seperti yang kita harapkan dan harga sahamnya tidak jatuh, Ibu akan kehilangan semuanya. Bahkan lebih. Posisi short bisa menimbulkan kerugian tak terbatas. Adelia menatapnya dengan tatapan mata yang mantap. Saya sadar risikonya, Pak. Tapi saya juga sadar risiko jika saya tidak melakukan apa-apa. Saya lebih baik kehilangan semua ini dalam pertarungan daripada membiarkan pria itu menghancurkannya pelan-pelan sambil menertawakan saya. Siapkan semuanya. Rencana disusun dengan presisi militer. Kebocoran informasi kali ini tidak akan melalui jurnalis. Itu terlalu lambat dan bisa dibantah. Serangannya harus resmi dan tak terbantahkan. Tim hukum Adelia, bekerja di belakang layar, telah mendekati para tetua adat di komunitas lokal yang tanahnya dirampas. Mereka memberikan bantuan hukum pro bono dan membantu masyarakat untuk mengajukan gugatan resmi ke pengadilan. Pada hari Rabu sore, tepat 15 menit sebelum pengadilan tata usaha negara tutup, tim pengacara yang mewakili masyarakat adat mendaftarkan gugatan mereka. Gugatan itu meminta pembekuan sementara seluruh aktivitas di lahan kawasan industri maritim Cakra Nusantara. Pendaftaran gugatan itu sendiri adalah sebuah peristiwa hukum yang tercatat secara publik. Secara bersamaan, sebuah siaran pers disiapkan. Isinya bukan lagi opini atau analisis, melainkan fakta, nomor register gugatan di pengadilan, nama-nama penggugat, dan salinan dokumen bukti kepemilikan adat yang selama ini terabaikan. Siaran pers itu diatur untuk dikirimkan secara serentak ke email setiap redaksi media massa, setiap analis pasar modal, dan setiap perusahaan sekuritas pada pukul 6 pagi keesokan harinya. Malam itu, suasana di rumah mewah Adelia terasa aneh. Ada ketenangan yang mencekam, seperti udara sebelum badai besar datang. Adelia duduk di ruang kerjanya, memonitor berita-berita keuangan dari New York dan London, mencoba merasakan sentimen pasar global.
Semua persiapan telah selesai. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu fajar. Sekitar pukul 10 malam, Bramantio masuk ke ruangannya tanpa mengetuk pintu. Wajahnya tampak lelah dan kesal. Para bankir itu meneleponku seharian. Mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh tentang uji stres dan rasio utang kita. Ini pasti gara-gara artikel sialan beberapa minggu lalu. Dan Jenderal Suryo juga. Tiba-tiba dia meminta laporan keuangan triwulan yang paling detail. Ada apa sebenarnya ini? Adelia menatap suaminya. Ia melihat seorang pria yang begitu buta oleh kesuksesannya sendiri, begitu tuli oleh egonya, sehingga ia tidak bisa melihat atau mendengar tanda-tanda bahaya yang ada di sekelilingnya. Ia sama sekali tidak sadar bahwa wanita yang duduk dengan tenang di hadapannya adalah sumber dari semua gangguan yang ia keluhkan. Mungkin mereka hanya melakukan pekerjaan mereka, Mas. Jawab Adelia dingin. Menjaga investasi mereka tetap aman. Aman? Investasinya paling aman bersamaku. Sergah Bramantio dengan sombong. Besok, aku akan umumkan nilai kontrak baru untuk proyek maritim. Itu akan membungkam semua peragu dan membuat harga saham kita terbang. Adelia hanya menatapnya, tidak berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ia merasakan campuran antara kasihan dan muak. Pria ini akan mengumumkan sesuatu yang bahkan tidak ia sadari sudah menjadi abu. Setelah Bramantio pergi, Adelia kembali menatap layar komputernya. Ia membuka jendela baru yang menampilkan grafik saham CNUS. Harganya masih bertengger dengan gagah. Untuk terakhir kalinya, ia lalu melirik jam digital di sudut layar. Tengah malam. Ia mematikan semua layar kecuali satu, yang hanya menampilkan jam. Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata, dan menunggu. Semua bidak catur sudah berada di posisinya. Sang ratu hanya tinggal menunggu pagi untuk melakukan skakmat. Fajar akan segera tiba. Fajar di hari Kamis itu datang seperti hari-hari lainnya. Semburat jingga perlahan mengusir sisa-sisa kegelapan dari langit Jakarta. Tapi di dunia maya, di server-server email para jurnalis dan analis keuangan, sebuah bom waktu digital meledak tepat pukul 6 pagi. Siaran pers itu mendarat di ribuan kotak masuk secara serentak. Judulnya lugas dan mematikan. Gugatan hukum resmi dilayangkan masyarakat adat. Proyek kawasan industri maritim PT Cakra Nusantara terancam beku. Di berbagai apartemen dan rumah di seluruh penjuru kota, suara notifikasi ponsel membangunkan para pemburu berita. Secangkir kopi yang baru diseduh ditinggalkan begitu saja. Para jurnalis yang masih mengantuk langsung terjaga. Mata mereka membelalak membaca isi siaran pers itu. Ini bukan rumor. Ini bukan bocoran anonim. Di sana tertera dengan jelas nomor registrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebuah fakta keras yang tak terbantahkan. Dalam hitungan menit, telepon di bagian registrasi pengadilan mulai berdering tanpa henti. Para wartawan berebut melakukan verifikasi. Jawabannya selalu sama. Ya, gugatan itu terdaftar. Pukul 7 pagi, portal-portal berita keuangan mulai menaikkan berita utama mereka. Skandal tanah jerat proyek andalan CNUS. Tulis satu portal. Kerugian triliunan di depan mata. Cakra Nusantara hadapi gugatan masyarakat adat. Tulis yang lain. Berita itu menyebar seperti api di padang rumput kering. Dari satu grup WhatsApp investor ke grup lainnya, dari satu forum saham ke forum lainnya. Kepanikan mulai terbangun bahkan sebelum pasar saham dibuka. Di rumahnya yang megah, Bramantio terbangun bukan karena berita, tapi karena suara rengekan Rania dari ruang ganti. Mas, penata rambutku bilang jadwalnya penuh hari ini. Bagaimana aku mau datang ke acara peresmian butik nanti siang? Bramantio menggerutu. Meraih ponselnya di meja samping tempat tidur untuk menelepon asistennya dan memarahi seseorang. Tapi ia berhenti. Layarnya penuh dengan notifikasi panggilan tak terjawab dari direktur keuangannya, kepala tim hukumnya, dan beberapa anggota dewan. Di bagian atas, ada puluhan pesan teks yang isinya senada. Pak, tolong angkat telepon. Gawat. Dengan perasaan jengkel, ia membuka salah satu tautan berita yang dikirimkan oleh direktur keuangannya. Matanya terpaku pada layar. Ia membaca judulnya sekali, 2 kali, 3 kali.
Ia merasa darahnya surut dari wajahnya. Gugatan. Tanah adat. Uang muka hangus. Proyek beku. Kata-kata itu melompat dari layar. Terasa tidak nyata. Ini tidak mungkin. Bisiknya. Ini pasti berita bohong. Ia melompat dari tempat tidur, mengabaikan Rania yang menatapnya bingung. Ia berlari ke ruang kerja. Tangannya gemetar saat menyalakan tabletnya. Berita itu ada di mana-mana. Lebih besar dan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ini bukan lagi retakan. Ini adalah sebuah kiamat. Teleponnya berdering lagi. Kali ini dari direktur keuangannya. Ia mengangkatnya dengan tangan yang basah oleh keringat dingin. Apa-apaan ini, Tono? Bentaknya. Mencoba terdengar berkuasa meski suaranya bergetar. Itu nyata, Pak. Jawab Tono di seberang telepon. Suaranya terdengar panik. Tim hukum kita baru saja mengkonfirmasi. Gugatannya terdaftar kemarin sore. Kita benar-benar buta soal ini, Pak. Due diligence kita. Persetan dengan due diligence. Raung Bramantio. Siapkan bantahan. Bilang pada semua orang ini hanya akal-akalan untuk memeras kita. Tidak bisa, Pak. Ini sudah masuk ranah hukum. Ada nomor perkaranya. Kalau kita membantah, kita bisa dituduh menyebar kebohongan publik. Wajah Bramantio pucat pasi. Ia mendengar suara lonceng di kejauhan. Lonceng pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Pukul 9 pagi tepat. Di ruang kerjanya yang sunyi, Adelia menatap deretan monitor di hadapannya. Ia seperti seorang jenderal di pusat komando perang. Satu layar menampilkan berita, satu layar menampilkan platform perdagangannya, dan satu lagi menampilkan grafik saham CNUS secara real-time. Ia melihat harga pembukaan yang ditawarkan di sesi pra-pembukaan. Angkanya mengerikan. Puluhan persen di bawah harga penutupan kemarin. Tepat saat lonceng berbunyi, neraka terlepas. Saham PT Cakra Nusantara, CNUS, langsung dibuka anjlok. Harganya terjun bebas. Langsung menghantam batas bawah auto reject, ARB, dalam hitungan detik. Sistem bursa secara otomatis menghentikan sementara perdagangan saham itu. Tapi kepanikan sudah terlanjur menyebar. Para investor, besar dan kecil, semua ingin keluar. Mereka tidak peduli berapa harganya. Mereka hanya ingin menjual sebelum saham itu menjadi tidak berharga. Adelia mengangkat telepon yang terhubung langsung ke tim pialangnya. Sekarang, katanya singkat. Saat suspensi perdagangan dibuka beberapa menit kemudian, serangan fajar dimulai. Tim Adelia melepaskan gelombang besar order jual kosong, short sell. Mereka membanjiri pasar dengan saham pinjaman, menciptakan tekanan jual yang luar biasa masif. Strategi ini bekerja seperti bensin yang disiramkan ke dalam api. Harga saham yang sudah panik kini benar-benar runtuh. Di kantor pusat Cakra Nusantara, suasana seperti di kapal yang sedang tenggelam. Di ruang direksi, Bramantio berteriak-teriak di telepon, memaki para pengacaranya, tim PR-nya, siapa saja yang bisa ia salahkan. Ia memerintahkan perusahaan untuk melakukan pembelian kembali saham, buyback, untuk menahan kejatuhan. Kita tidak punya cukup uang tunai untuk melakukan itu, Pak, teriak direktur keuangannya. Cadangan kas kita tipis. Kalau kita pakai untuk buyback, kita tidak bisa bayar gaji bulan depan. Harga saham CNUS kembali menghantam batas ARB. Lalu dibuka lagi, dan kembali anjlok. Proses itu berulang terus-menerus sepanjang pagi. Setiap kali suspensi dibuka, harganya jatuh lebih dalam. Para investor asing yang panik ikut membuang saham mereka, memperparah keadaan. Para investor lokal yang menggunakan marine terpaksa harus menjual karena pialang mereka melakukan forced sell. Ini adalah efek domino yang sempurna. Sebuah longsoran finansial yang tak terhentikan. Adelia hanya menonton dalam diam. Ia melihat angka-angka di layar monitornya. Nilai kapitalisasi pasar PT Cakra Nusantara menguap. 10 triliun, 20 triliun, 30 triliun. Angka-angka yang dulu mereka banggakan kini hanya menjadi penanda besarnya kehancuran. Setiap persen kejatuhan saham adalah pembalasan atas setiap malam tanpa tidurnya, setiap ide-idenya yang dicuri,
Setiap tetes air matanya yang tak pernah ia tunjukkan. Menjelang sesi makan siang, saham CNUS sudah kehilangan lebih dari 50% nilainya. Bramantio sudah tidak berteriak lagi. Ia hanya duduk terdiam di kursi CEO-nya, menatap layar dengan pandangan kosong. Orang-orang di sekitarnya tidak berani mendekat. Sang raja yang biasanya penuh percaya diri itu kini tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Sore harinya, tidak ada keajaiban. Tekanan jual tidak mereda. Saat lonceng penutupan perdagangan berbunyi tepat pukul 4 sore, papan elektronik di Bursa Efek Indonesia menampilkan pemandangan yang brutal. Di samping kode saham CNUS, tertera angka perubahan, minus 68,7%. Lebih dari 2/3 nilai perusahaan yang telah ia dan Adelia bangun selama 25 tahun, lenyap hanya dalam 1 hari perdagangan. Di ruang direksi PT Cakra Nusantara, keheningan terasa memekakan telinga. Suara yang terdengar hanyalah dengung dari unit pendingin ruangan. Kerajaan itu telah runtuh. Sang raja telah kalah telak. Di ruang kerjanya, Adelia menutup satu persatu monitornya. Ia tidak merasa gembira. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong. Tugasnya telah selesai. Ia lalu menelepon Arya, kepala tim pialangnya. Tutup semua posisi short kita besok pagi. Perintahnya, ambil keuntungannya. Keuntungan dari kehancurannya sendiri. Sebuah ironi yang pahit. Tapi ini adalah perang. Dan dalam perang, kemenangan seringkali meninggalkan bekas luka. Lonceng penutupan bursa bukanlah akhir dari penderitaan Bramantio. Itu hanyalah awal dari malam terpanjang dalam hidupnya. Kehancuran di pasar modal dengan cepat merambat ke kehidupan nyata, meruntuhkan pilar-pilar kekuasaannya satu persatu. Telepon pertama datang dari bank swasta tempat ia menyimpan kekayaan pribadinya. Suara di seberang telepon, yang biasanya begitu hormat dan memanggilnya, Pak Presdir, kini terdengar dingin dan formal. Itu adalah kepala bagian manajemen kekayaan. Selamat sore, Pak Bramantio. Kami menelepon terkait fasilitas pinjaman pribadi Bapak yang dijamin dengan saham CNUS. Jantung Bramantio berdebar kencang. Ia tahu apa artinya ini. Karena penurunan nilai agunan yang drastis hari ini, posisi Bapak telah memasuki level marine call. Lanjut suara itu tanpa emosi. Bapak diwajibkan untuk menyetor dana tambahan sebesar. Suara itu menyebutkan angka dalam miliaran rupiah. Paling lambat besok pagi pukul 10. Jika tidak, kami terpaksa akan melakukan likuidasi paksa atas saham-saham yang menjadi agunan. Tunggu, kata Bramantio. Suaranya serak. Arogansinya telah menguap, digantikan oleh kepanikan murni. Beri saya waktu. Harga sahamnya pasti akan pulih. Maaf, Pak. Peraturannya sudah jelas. Kami tunggu dananya besok pagi. Telepon ditutup. Bramantio terduduk lemas. Uang tunai? Ia tidak punya uang tunai sebanyak itu. Seluruh kekayaannya terikat pada saham dan properti. Ia baru saja menghabiskan sisa uangnya untuk membeli sebuah penthouse mewah atas nama Rania. Teleponnya berdering lagi. Bank lain. Pesan yang sama. Marine call. Lalu bank ketiga. Lagi. Ia seperti seorang petinju yang terpojok di ring. Dihujani pukulan tanpa henti dan tidak bisa membalas. Jika bank-bank itu menjual sahamnya besok, harga CNUS akan semakin hancur, dan ia akan kehilangan sisa kepemilikan pribadinya. Saat ia masih limbung oleh masalah pribadinya, pukulan berikutnya datang untuk perusahaan. Konsorsium bank yang dipimpin oleh Bank Sentosa Jaya, yang telah dihasut oleh Adelia beberapa minggu sebelumnya, langsung bergerak cepat. Begitu berita tentang pembekuan proyek utama dan anjloknya saham dikonfirmasi, Pak Hendrawan segera mengadakan rapat darurat komite kredit. Keputusannya bulat dan cepat. Direktur Keuangan Bramantio meneleponnya dengan suara gemetar. Pak, Bank Sentosa Jaya baru saja mengirimkan surat resmi. Mereka membekukan semua sisa plafon kredit kita. Bank-bank lain pasti akan mengikuti. Kita lumpuh total. Pak, kita tidak punya dana operasional. Kita bahkan tidak bisa membayar tagihan listrik kantor bulan depan. Inilah akhir riwayatnya. Tanpa jalur kredit,
Perusahaan sebesar Cakra Nusantara hanyalah raksasa tanpa darah. Ia tidak bisa membayar kontraktor, tidak bisa memesan material, tidak bisa melanjutkan proyek apapun. Perusahaan itu kini secara efektif telah bangkrut. Tapi kudeta terakhir belum terjadi. Malam itu juga, Sekretaris Dewan Komisaris meneleponnya, memintanya untuk datang ke kantor pusat untuk rapat darurat. Tidak ada pilihan untuk menolak. Saat Bramantio masuk ruang rapat Dewan Komisaris, udara terasa dingin dan berat. Wajah-wajah yang dulu menatapnya dengan penuh kekaguman kini menatapnya dengan dingin dan penghakiman. Pak Tirtayasa duduk di sana. Wajahnya tampak sedih namun tegas. Dan di ujung meja, duduk Jenderal Suryo, yang kehadirannya memenuhi ruangan dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Jenderal Suryo yang membuka rapat, tanpa basa-basi. "Bramantio," katanya, suaranya yang dalam menggema di ruangan yang senyap. "Hari ini, kita semua menyaksikan kehancuran perusahaan yang kita bangun dengan darah dan keringat. Kehancuran ini bukan karena kondisi pasar. Kehancuran ini disebabkan oleh satu hal, kepemimpinan yang gegabah, sombong, dan telah kehilangan arah." Ia menjabarkan semua kesalahan Bramantio. Proyek-proyek yang terlalu berisiko, utang yang menumpuk, dan puncaknya, kegagalan total dalam uji tuntas pada proyek kawasan industri maritim yang telah membakar triliunan rupiah uang investor. "Kau tidak hanya kehilangan uang kami, Bram," lanjut sang jenderal, tatapannya menusuk. "Kau telah menghancurkan kepercayaan kami. Kepercayaan adalah aset paling berharga dalam bisnis, dan kau telah membakarnya menjadi abu." Pak Tirtayasa kemudian mengambil alih. Suaranya lebih lembut namun tak kalah mematikan. "Dengan berat hati, mewakili Dewan Komisaris, saya mengajukan mosi tidak percaya terhadap Saudara Bramantio sebagai Direktur Utama PT Cakra Nusantara." Pemungutan suara dilakukan. Hasilnya sudah bisa ditebak. Semua suara setuju. Bulat. Dalam sekejap, Bramantio bukan lagi siapa-siapa. Ia telah dilengsarkan dari tahtanya sendiri, diusir dari kerajaan yang ia pimpin. Rapat itu berakhir dalam 15 menit. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada jabat tangan. Ia hanya diminta untuk meninggalkan semua aset perusahaan dan segera pergi. Dengan langkah gontai, seperti zombie, Bramantio pulang. Ia mengendarai mobilnya dalam keadaan linglung. Ia kehilangan perusahaannya, kekuasaannya, kekayaannya, harga dirinya. Semuanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Ia berharap, setidaknya di rumah, ia akan menemukan sedikit penghiburan. Ia butuh seseorang untuk menemaninya di titik terendahnya. Tapi saat ia masuk ke kamar tidur utama mereka yang luas, pemandangan yang menyambutnya adalah mimpi buruk terakhir. Rania ada di sana, dikelilingi oleh beberapa koper Louis Vuitton yang terbuka. Ia dengan cepat memasukkan gaun-gaun desainer, tas-tas mahal, dan kotak-kotak perhiasan. "Rania, apa yang kamu lakukan?" tanya Bramantio. Suaranya nyaris tak terdengar. Rania menoleh. Wajahnya tidak menunjukkan kesedihan atau simpati. Hanya ada kalkulasi yang dingin. "Aku sudah dengar beritanya, Mas. Semua orang membicarakannya. Kau bangkrut." "Ini hanya sementara, sayang," bujuk Bramantio, berjalan mendekat. "Kita bisa memulai lagi." "Aku?" "Kita?" Rania tertawa sinis. "Tidak ada kita, Mas. Aku menikahimu untuk menjadi seorang ratu, untuk hidup nyaman. Bukan untuk dikejar-kejar penagih utang dan tinggal di apartemen kecil. Maaf, tapi aku tidak mendaftar untuk itu." Ia menutup kopernya yang terakhir. "Supir taksi onlineku sudah menunggu di bawah. Selamat tinggal, Mas." Rania berjalan melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Aroma parfum mahalnya terasa seperti tamparan di wajah Bramantio. Ia hanya bisa berdiri mematung, mendengarkan suara roda koper yang diseret di lantai marmer, menjauh, lalu hilang di balik suara pintu yang tertutup. Bramantio sendirian. Benar-benar sendirian di dalam istananya yang kini terasa seperti kuburan yang dingin dan kosong. Ia jatuh berlutut di tengah ruangan, dikelilingi oleh kemewahan yang tak lagi berarti. Seorang raja yang telah kehilangan segalanya. Kerajaannya,
pasukannya, hartanya, dan kini, permaisurinya. Kehancurannya telah sempurna. Seminggu setelah gempa bumi finansial itu, dunia Bramantio telah menyusut. Istananya yang megah di kawasan elit telah disegel oleh bank. Gerbangnya dirantai dengan pengumuman sita yang memalukan. Mobil-mobil sport mewahnya ditarik oleh perusahaan pembiayaan. Ia kini tinggal di sebuah apartemen sewaan dengan 2 kamar tidur di pinggiran kota, tempat yang dulu bahkan tidak akan ia lirik dari jendela helikopternya. Dindingnya tipis, catnya sedikit mengelupas, dan suara bising lalu lintas di luar tidak pernah benar-benar berhenti. Kemewahan telah berganti dengan kesunyian. Dering telepon tanpa henti dari para pialang, bankir, dan kolega yang dulu memujanya kini telah lenyap. Tidak ada lagi yang meneleponnya. Ia telah menjadi racun, sebuah nama yang dihindari semua orang di dunia bisnis. Ia menghabiskan hari-harinya duduk di sofa murah di apartemennya, menatap layar televisi yang mati. Ia memutar ulang peristiwa seminggu terakhir itu di kepalanya ribuan kali, mencoba mencari titik di mana semuanya mulai salah. Dalam benaknya, ia bukanlah penyebabnya. Ia adalah korban. Korban dari pasar yang kejam, pengkhianatan dewan direksi, dan nasib buruk. Tapi di atas semua itu, dalam kabut penyangkalan dirinya, satu nama terus muncul. Adelia. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia merasakan kehadiran Adelia di balik semua ini. Reaksi Adelia yang terlalu tenang malam itu, tatapannya yang dingin, kata-katanya yang seperti ramalan, semuanya kini terasa masuk akal dengan cara yang mengerikan. Kemarahan yang membara perlahan mulai menggantikan rasa syok dan kasihan pada diri sendiri. Ia butuh jawaban. Ia butuh seseorang untuk disalahkan. Melalui sisa-sisa koneksinya, seorang sekretaris junior yang masih menaruh kasihan padanya, ia berhasil mendapatkan nomor ponsel baru Adelia. Ia meneleponnya, tidak tahu harus berharap apa. Di luar dugaan, Adelia menjawab panggilannya. "Aku mau bertemu," kata Bramantio. Suaranya serak, tanpa basa-basi. Ada jeda sejenak di seberang. "Baiklah," jawab Adelia. Suaranya terdengar tenang, seolah ia sudah menunggu panggilan ini. "Kita bertemu di Kafe Pelangi, di Jalan Garuda. Besok jam 3 sore. Bramantio tertegun. Kafe Pelangi. Sebuah kafe tua kecil yang kumuh. Tempat di mana mereka, 26 tahun yang lalu sebagai sepasang kekasih miskin yang penuh mimpi, pertama kali mencoret-coret rencana bisnis PT Cakra Nusantara di belakang serbet kertas. Pemilihan tempat itu terasa seperti sebuah penghinaan yang disengaja. Sebuah cara untuk memaksanya melihat seberapa jauh ia telah jatuh. Keesokan harinya, Bramantio tiba di kafe itu dengan bus kota. Ia yang dulu terbiasa dengan supir pribadi kini harus berdesakan dengan orang banyak. Ia merasa setiap pasang mata menatapnya, mengenali wajahnya dari berita-berita memalukan. Saat ia masuk ke dalam kafe, aroma kopi dan kue-kue gosong menyambutnya, tidak berubah sejak puluhan tahun lalu. Adelia sudah ada di sana, duduk di pojok, di meja yang sama dengan yang dulu mereka tempati. Ia tampak berbeda, lebih berkuasa. Ia tidak lagi mengenakan gaun-gaun rumah yang elegan. Ia mengenakan blus sutra sederhana namun tegas dan celana panjang. Rambutnya diikat rapi. Ia tampak seperti seorang eksekutif yang sibuk, bukan seorang istri yang sedang bersantai. Di depannya hanya ada secangkir teh. Bramantio berjalan ke meja dan duduk di hadapannya. Ia terlihat kuyu. Setelan jasnya yang dulu mahal kini tampak kebesaran di tubuhnya yang sedikit kurus. "Kenapa?" Itulah kata pertama yang keluar dari mulutnya. Suaranya bergetar karena campuran amarah dan keputusasaan. "Kenapa kau lakukan ini, Del? Kenapa kau hancurkan semua yang sudah kita bangun bersama?" Adelia menatapnya. Tatapannya tidak mengandung kebencian, hanya sebuah kejernihan yang dingin. "Aku tidak menghancurkan apapun, Mas. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku." "Milikmu?" Bramantio tertawa getir. "Aku yang membangun perusahaan itu. Aku yang bekerja siang dan malam." "Benarkah?" Adelia bersandar di kursinya. Inilah saatnya. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan menangis. Ia akan memberinya kebenaran.
Sebuah senjata yang jauh lebih tajam dari pisau. Mari kita ingat-ingat lagi, Mas. Siapa yang menulis proposal bisnis setebal 100 halaman itu saat kau bilang itu buang-buang waktu? Siapa yang meyakinkan investor pertama kita, Pak Suryo, setelah kau gagal total dalam presentasimu? Siapa yang tidak tidur selama 3 malam untuk menemukan celah hukum yang menyelamatkan proyek pertama kita dari penyitaan bank? Sementara kau mabuk-mabukan karena stres. Bramantio terdiam. Wajahnya pucat. Aku tidak pernah meminta namaku ada di papan nama direksi, lanjut Adelia. Suaranya tetap tenang namun setiap katanya menghantam. Aku tidak pernah meminta fotoku ada di majalah. Aku hanya meminta satu hal darimu, kesetiaan. Rasa hormat. Tapi ternyata, itu pun terlalu mahal untukmu. Itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Sanggah Bramantio lemah. Masalah rumah tangga kita adalah masalah pribadi. Kau salah besar, kata Adelia. Saat kau membawa wanita itu masuk ke dalam rumah yang aku rawat, ke dalam kehidupan yang aku bangun, kau tidak hanya menginjak-injak pernikahan kita. Kau meludahi 25 tahun pengorbananku. Kau menyatakan bahwa semua kerja kerasku, semua pengorbananku, tidak ada artinya. Kau pikir aku akan diam saja dan menangis di pojokan seperti pahlawan wanita di sinetron murahan? Adelia mencondongkan tubuhnya ke depan. Kau pikir perusahaan itu apa, Bram? Sekumpulan aset dan angka di layar? Bagimu mungkin iya. Tapi bagiku, itu adalah hidupku. Darahku, keringatku, otakku ada di setiap fondasi bangunan yang kau resmikan. Dan aku tidak akan membiarkan seorang pria yang sombong, buta, dan tidak setia menghancurkannya. Jadi, kau yang melakukannya? Bisik Bramantio. Kengerian mulai merayap di wajahnya. Semuanya. Semuanya. Jawab Adelia, tanpa keraguan. Aku yang memberikan petunjuk pada jurnalis itu tentang pemasok di Vietnam. Aku yang mengumpulkan para pemegang saham minoritas yang selama ini kau abaikan. Aku yang meminta Pak Hendrawan dari bank untuk melihat lebih dekat laporan utangmu. Dan ya, ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata berikutnya meresap. Aku yang menemukan sengketa tanah adat itu. Aku yang membantu mereka mendapatkan pengacara. Dan aku yang melakukan short selling pada saham perusahaan kita dan mendapatkan keuntungan miliaran dari kehancuranmu. Pengakuan itu, yang disampaikan dengan begitu tenang dan metodis, membuat Bramantio tidak bisa bernapas. Ia menatap wanita di hadapannya. Wanita yang ia kira ia kenal. Wanita yang ia anggap remeh selama bertahun-tahun. Ia tidak melihat Adelia, istrinya. Ia melihat seorang ahli strategi yang brilian dan tanpa ampun. Tapi kenapa sehancur ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Karena aku mengenalmu lebih baik dari kau mengenal dirimu sendiri. Bram, jelas Adelia. Aku tahu kelemahan terbesarmu bukanlah wanita atau uang. Kelemahanmu adalah egomu. Kesombonganmu. Jadi aku tidak menyerang perusahaanmu. Aku menyerang egomu. Aku berikan kau masalah kecil. Dan aku tahu kau akan terlalu sombong untuk mengakuinya. Kau akan membantahnya, menutupinya, dan membuat investor semakin panik. Aku berikan kau masalah hukum, dan aku tahu kau akan sibuk menyalahkan orang lain daripada menyelesaikannya. Aku menggunakan karaktermu sendiri sebagai senjata untuk menghancurkanmu. Kau adalah arsitek dari kehancuranmu sendiri. Aku hanya memfasilitasinya. Bramantio bersandar di kursinya. Seluruh sisa kekuatannya seolah terkuras habis. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Tidak ada lagi yang bisa ia bantah. Kebenaran yang diucapkan Adelia begitu telanjang, begitu brutal. Ia telah dikalahkan bukan oleh kekuatan pasar, tapi oleh kelemahannya sendiri, yang dieksploitasi dengan sempurna oleh wanita yang paling ia hianati. Adelia bangkit dari kursinya, meletakkan beberapa lembar uang di atas meja untuk membayar tehnya. Kau mengambil semuanya dariku, desis Bramantio. Tatapannya kosong. Adelia menatapnya untuk terakhir kalinya. Tidak dengan kebencian, tapi dengan semacam rasa kasihan yang jauh. Kau salah, Mas. Aku tidak mengambil apa-apa darimu.
Aku hanya meninggalkanmu dengan apa yang tersisa setelah kau membuang hal yang paling berharga. Dirimu sendiri. Ia berbalik dan berjalan keluar dari kafe kecil itu, meninggalkannya sendirian di tengah puing-puing kemegahan masa lalunya, di tempat di mana mimpi mereka pernah lahir, dan kini, secara resmi telah mati. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, begitu pula lanskap bisnis properti di ibu kota. Nama PT Cakra Nusantara kini hanya menjadi sebuah catatan kaki dalam sejarah, sebuah cerita peringatan tentang kejatuhan yang spektakuler. Aset-asetnya yang berharga telah dilelang oleh kurator untuk membayar utang pada para kreditur. Para karyawannya telah tercerai-berai, mencari peruntungan di tempat lain. Namun, dari Abu Cakra Nusantara, sebuah entitas baru telah bangkit. Sebuah perusahaan yang lebih ramping, lebih cerdas, dan dibangun di atas fondasi yang jauh lebih kokoh. Namanya Nusantara Bangun Persada, atau NBP. Perusahaan ini mengejutkan pasar dengan berhasil mengakuisisi aset-aset terbaik dari Cakra Nusantara yang gagal, proyek-proyek yang sehat dan lahan-lahan strategis, dengan harga yang sangat murah dalam lelang kepailitan. Sumber pendanaan NBP berasal dari sebuah konsorsium investor swasta yang solid. Dan di puncak struktur organisasinya, duduk seorang direktur utama yang namanya mulai disegani di kalangan industri, Adelia Wijoyo. Di ruang rapat NBP, suasana terasa sangat berbeda dari era Bramantio. Tidak ada lagi monolog panjang dari seorang CEO yang memuja dirinya sendiri. Rapat hari itu berjalan dengan diskusi yang hidup dan kolaboratif. Adelia duduk di kepala meja, bukan sebagai diktator, melainkan sebagai seorang konduktor, mendengarkan dengan saksama masukan dari timnya. Di sekelilingnya duduk wajah-wajah yang familiar. Pak Tirtayasa kini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris, memberikan nasihat-nasihat bijaknya. Jenderal Suryo, mewakili para investor lama, duduk dengan tenang, sesekali memberikan masukan strategis. Jadi kita semua setuju, kata Adelia, menyimpulkan diskusi panjang mereka. Proyek pertama kita bukanlah apartemen mewah atau menara perkantoran. Kita akan mulai dengan proyek perumahan terjangkau di Serpong. Kita gunakan desain modular yang efisien untuk menekan biaya, tapi dengan kualitas bangunan yang tidak main-main. Target pasar kita jelas. Keluarga muda yang selama ini hanya bisa bermimpi punya rumah sendiri. Ada gumaman persetujuan di sekeliling meja. Ini adalah sebuah pergeseran filosofi yang radikal. Dari membangun monumen untuk ego, menjadi membangun rumah untuk manusia. Dari mengejar keuntungan setinggi-tingginya, menjadi mencari pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdampak sosial. Ini adalah cara kita membangun kembali kepercayaan, tidak hanya dari pasar, tapi juga dari masyarakat, kata Pak Tirtayasa. Saya setuju sepenuhnya. Rapat ditutup dengan semangat optimisme yang tulus. Saat para direktur lain meninggalkan ruangan, Adelia tetap duduk sejenak, memandangi maket proyek perumahan di tengah meja. Ia telah menggunakan keuntungan dari short selling saham CNUS, ditambah dengan modal dari aliansi investornya, untuk mendirikan perusahaan ini. Ia membersihkan utang-utang buruk, merestrukturisasi manajemen, dan kini, ia siap untuk benar-benar membangun. Suatu sore, dalam perjalanan pulang dari lokasi proyek, mobil yang ditumpangi Adelia berhenti di lampu merah. Pandangannya tanpa sengaja menyapu ke arah halte bus di seberang jalan. Di antara kerumunan orang yang menunggu, ia melihat sesosok figur yang familiar. Seorang pria paruh baya, bahunya sedikit membungkuk, kemejanya kusam, rambutnya sedikit berantakan. Ia menatap kosong ke arah jalanan yang ramai. Itu Bramantio. Adelia menatapnya selama beberapa detik. Tidak ada lagi kemarahan di hatinya. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah perasaan yang aneh dan jauh. Seperti melihat foto orang asing dari masa lalu. Pria itu bukan lagi raksasa yang pernah mendominasi hidupnya. Ia hanyalah seorang pria biasa yang lelah. Salah satu dari jutaan wajah anonim di kota yang kejam ini. Lampu lalu lintas berubah hijau, dan mobil Adelia melaju, meninggalkan sosok itu di belakang, menjadi sekadar bayangan di kaca spion, lalu lenyap. Itu adalah penutup yang ia butuhkan. Bramantio bukan lagi masalahnya. Ia hanyalah sebuah pelajaran. Tentang Rania,
Adelia hanya mendengar selentingan kabar. Ia terlihat beberapa kali di pesta-pesta sosialita, bergelayut di lengan seorang pengusaha kaya lainnya yang usianya jauh lebih tua. Siklusnya berlanjut. Ia adalah parasit yang akan terus mencari inang baru untuk dihisap. Adelia tidak lagi peduli. Cerita berakhir di kantor Direktur Utama NBP. Kantor yang sama, dengan pemandangan kota yang sama, yang pernah menjadi singgasana Bramantio. Tapi kini suasananya berbeda. Di atas meja kayu yang besar itu, selain dokumen-dokumen kerja, ada sebuah bingkai foto sederhana. Foto kedua anaknya yang tersenyum bahagia saat liburan sekolah mereka yang terakhir. Masa depan mereka kini aman, dibangun di atas fondasi kejujuran dan kerja keras ibu mereka. Adelia berdiri di depan jendela kaca raksasa itu, memandangi kerlip lampu kota saat senja mulai turun. Ia tidak melihat deretan gedung pencakar langit sebagai simbol kekayaan atau kekuasaan. Ia melihatnya sebagai sebuah ekosistem, sebuah komunitas, tempat di mana kehidupan terjadi. Ia bukan lagi ratu pendendam yang duduk di atas reruntuhan. Dendam adalah api yang telah membakar habis masa lalunya yang busuk, dan dari abunya, ia telah menumbuhkan sesuatu yang baru dan lebih baik. Ia adalah seorang pendiri, seorang pembangun, seorang pemimpin. Ia telah mengambil kembali namanya, identitasnya, dan takdirnya. Ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang siapapun. Ia adalah pusat dari dunianya sendiri. Dan saat malam turun sepenuhnya, memantulkan citra dirinya di kaca jendela, ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang sombong, tapi senyum seorang wanita yang telah melalui badai tergelap dan menemukan kedamaian di sisi lainnya. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, sebuah kerajaan yang ia bangun bukan dari puing-puing, tetapi dari kekuatan jiwanya yang tak terpatahkan. 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 Tak terpatahkan.